Halo, perkenalan, nama saya Anthony Simon Penhajon dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil eksplorasi saya di Google Cloud Platform. Pada Google Platform ini yang paling pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang identitas dan akses pada platform. Nah, pada Google Cloud Platform, Anda bisa melakukan pengelolaan identitas dan akses ini melalui Identify and Access Management. Nah, dalam Identify and Access Management atau bisa disingkat IAM memungkinkan Anda untuk mengontrol siapa yang dapat melakukan apa pada sumber daya yang Anda punya Anda dengan menetapkan peran dan izin yang sesuai. Nah, prinsip yang disarankan ketika kita melakukan pembagian peran ini adalah menggunakan prinsip least privilege, yaitu prinsip di mana memberikan izin seminimum mungkin, tapi dengan izin minimum ini seseorang tetap dapat menjalankan tugas yang dia harus lakukan. Misalnya, jika seseorang hanya perlu membaca data, maka berikan dia peran storage dot object viewer daripada memberikan peran yang lebih luas seperti editor. Lalu yang selanjutnya yaitu pengelolaan pemberian hak. Lalu pada pengelolaan dan pemberian hak di Google Platform disarankan untuk menghindari penggunaan peran dasar seperti basic seperti owner, editor, dan viewer dalam lingkungan produksi karena mereka memberikan izin yang sangat luas. Sebagai gantinya, kita bisa disarankan untuk gunakan peran yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu ketika kita membuat tim ini kita udah harus tahu job desk-nya dan segala macamnya itu, sehingga kita juga bisa mengetahui pembagian role-nya. Nah, di situ kita juga bisa melakukan custom role. Nah, di dalam custom role ini misalnya kita bisa lebih memspesifikkan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kita bisa menggunakan conditional role bindings untuk memberikan akses sementara atau akses berdasarkan kondisi tertentu yang membantu mengelola akses dengan lebih aman. Seperti itu. Jadi contoh, jika seseorang itu hanya hanya seorang akuntan, berarti dia hanya bisa melihat file-file finansial, tapi mungkin dari segi HR bisa di custom sehingga dia tidak bisa melihat file-file di HR, misalnya contohnya seperti itu. Lalu lanjut kepada pengelolaan service account pada infrastruktur as a service. Service account adalah identitas yang khusus digunakan oleh aplikasi atau layanan untuk mengakses sumber daya dari Google Cloud Platform. Sebaiknya dihindari penggunaan kunci atau keys service account jika ada alternatif lain, karena kunci ini dapat menjadi resiko keamanan jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai gantinya, mungkin pertimbangkan untuk menggunakan Workload Identity Federation yang memungkinkan aplikasi Anda mengautentikasi ke Google Cloud Platform tanpa memerlukan service account key, sehingga meningkatkan keamanan dan mengurangi beban pada pengelolaan kunci. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu penyebab billing yang membengkak pada cloud. Biaya yang tidak terduga pada billing yang tidak terduga pada Google Cloud Platform seringkali disebabkan karena sumber daya yang tidak terpakai atau konfigurasi yang tidak optimal. Untuk mengelola dan mengoptimalkan billing, Google Platform menyediakan berbagai alat seperti cost management yang menawarkan fitur untuk memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan pengeluaran Anda. Dan dengan alat ini Anda dapat mengatur anggaran, menerima peringatan jika pengeluaran mendekati batas, dan dapat merekomendasikan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.